Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Anita Surya Pamungkas, yang kedua ada Mbak Farah Kumala, yang ketiga ada Mas Puji Ferianto, dan yang keempat ada Isal Salahuddin, saya sendiri. Kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi makro. Untuk yang pertama, sejarah ekonomi makro. Lahirnya teori ekonomi makro sebelum terjadinya keseluruhan perekonomian dunia tahun 1929 sampai dengan tahun 1933 yang dikenal sebagai Great Depression atau depresi besar. Nah, maka para ilmuwan membahas ekonomi pada masa sebelum depresi besar adalah perilaku individu dalam rangka mencapai keseimbangan atau peningkatan produktivitas manusia. Artinya apa? Kemakmuran muncul karena makin tingginya produktivitas manusia. Yang selanjutnya ada permasalahan dalam ekonomi makro. Salah satu permasalahan ekonomi makro, khususnya ekonomi makro, yaitu neraca pembayaran internasional atau neraca pembayaran balance of payment, dilansir dari buku ekonomi makro tahun 2020 oleh Abdurrahman Sulaiman. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas kondisi perekonomian negara atau kawasan secara detailnya, yaitu menyeluruh komprehensif. Baik, selanjutnya untuk spesifikasi permasalahan dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah inflasi, yang kedua masalah pertumbuhan ekonomi, yang ketiga masalah pengangguran, yang keempat neraca pembayaran, dan yang terakhir adalah siklus ekonomi. Yang pertama adalah inflasi. Dikutip dari buku Ajar Teori Ekonomi Makro 2018, karya Satar dan Silvana Kartina Wijayawati, inflasi merupakan naiknya harga komoditas yang disebabkan oleh tidak keseimbangan pengadaan komoditas dengan tingkat pendapatan masyarakat. Inflasi dapat terjadi karena berbagai hal sebagai berikut. A. Ketidakseimbangan pengeluaran agregat dibandingkan dengan kemampuan perusahaan. B. Tuntutan kenaikan upah oleh pekerja yang menyebabkan harga pokok barang bertambah. C. Kenaikan harga-harga barang yang diimpor. D. Pengeluaran uang yang bertambah secara berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Yang terakhir E. Kekacauan politik dan ekonomi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi suatu perekonomian teritorial atau kondisi perekonomian suatu wilayah di mana titik keseimbangan pasar antara jumlah permintaan agregat dan jumlah penawaran agregat mengalami kenaikan atau lebih baik daripada periode tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa perekonomian dalam suatu wilayah ini meningkat, yaitu ketika dinilai jumlahnya ini lebih baik daripada periode sebelumnya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah barang modal, yang ketiga jumlah kekayaan alam dan jumlah tanah, lalu yang keempat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang pengangguran. Secara umum, pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, secara rincinya, pengangguran yaitu sebutan untuk orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sedang berusaha atau sedang mencari pekerjaan yang layak, dan yang ketiga adalah orang yang bekerja kurang dari kurun waktu 2 hari selama seminggu. Yang termasuk ke dalam golongan pengangguran yaitu orang-orang yang masuk ke dalam angkatan kerja. Angkatan kerja ini siapa? Angkatan kerja adalah orang-orang yang memang berkeinginan untuk mencari pekerjaan dalam kurun usia 15 sampai kurun usia 65 tahun. Jadi, jika ada orang yang berusia di antara 15 sampai 65 tahun tapi dia tidak berniat untuk mencari pekerjaan, dia tidak dikategorikan sebagai pengangguran. Misalnya siapa? Misalnya pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga. Begitu. Nah, penyebab pengangguran ini sebenarnya apa sih? Ada banyak sekali faktor-faktor dan penyebab yang menyebabkan pengangguran. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 faktor utama yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama adalah kesenjangan di antara jumlah penyedia lapangan pekerjaan dan jumlah pencari kerja. Jadi, lapangan pekerjaan yang ada ini jumlahnya lebih sedikit atau tidak lebih banyak dari pencari kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang mencari pekerjaan banyak sekali yang menganggur. Dan parahnya, setiap tahun jumlah angkatan kerja yang menganggur ini semakin meningkat. Lalu yang kedua, ada kesenjangan komunikasi antara penyedia lapangan pekerjaan dan pencari pekerja. Di sini ada miskomunikasi antara penyedia lapangan pekerjaan dan pencari kerja. Akibatnya apa?
informasi tentang lowongan pekerjaan, informasi tentang adanya pekerjaan ini tidak tersampaikan kepada si pencari kerja, sehingga pencari kerja ini tidak bisa memenuhi lapangan yang ada. Lalu, faktor utama pengangguran yang ketiga, yaitu adalah tidak adanya keahlian atau jarangnya keahlian yang dimiliki oleh si pencari kerja. Kondisi ini terjadi di mana dalam suatu periode tertentu dibutuhkan keahlian khusus dalam bidang tertentu, sedangkan orang-orang yang dapat menguasai keahlian ini amatlah jarang dan langka. Jadi, yang terjadi di sini adalah ada lapangan pekerjaan, namun tidak ada yang dapat memenuhi lapangan pekerjaan tersebut. Nah, ini ketiga faktor ini adalah faktor utama yang menyebabkan pengangguran. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yakni mengenai permasalahan ekonomi makro. Di poin keempat ada mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu apa sih? Neraca pembayaran itu adalah catatan transaksi yang secara sistematis. Transaksi apa? Seperti perdagangan. Perdagangan itu terdiri dari ekspor dan impor, lalu ada transaksi jasa, lalu ada transaksi penerimaan dari luar negeri, lalu ada transaksi investasi, lalu ada transaksi mengenai pinjaman kita terhadap Bank Dunia. Itu semua akan masuk ke dalam neraca pembayaran. Kemudian kita masuk kepada permasalahan ekonomi makro yang berkaitan dengan neraca pembayaran, di mana ketimpangan neraca pembayaran yang merupakan kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, devisa akan berkurang, nilai tukar uang bisa menurun. Serta industri nasional yang berbasis impor akan mati. Sedangkan jika nilai ekspor terlalu besar, mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang luar negeri. Dampaknya, nilai impor akan naik sehingga membuat industri berbasis bahan baku dalam negeri menjadi mati. Secara ekonomis, keuntungan atau kerugian sebagai dampak kerjasama internasional terdeteksi melalui analisis neraca pembayaran ini. Nah, itulah sebabnya dalam ilmu ekonomi modern, ilmu ekonomi internasional bisa berkembang secara pesat. Lalu, kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu mengenai siklus ekonomi. Siklus ekonomi sendiri adalah gerakan naik turun output secara agregat atau menyeluruh. Siklus ekonomi sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk siklus jangka pendek biasanya disebabkan oleh perubahan musim, sedangkan untuk siklus jangka panjang biasanya disebabkan oleh perubahan tatanan sosial, politik, dan kebudayaan. Lalu kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kebutuhan konsumsi masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi dapat terganggu. Lalu kita masuk kepada poin kesimpulan, di mana kesimpulan-kesimpulan ini merupakan garis besar dari setiap slide yang telah kami presentasikan. Pertama, mengenai ilmu ekonomi makro yang terfokus pada pembahasan bagaimana perilaku para pelaku ekonomi atau stakeholder dalam konteks secara agregat atau keseluruhan. Itulah bedanya dengan ekonomi mikro yang lebih terkhususkan. Lalu yang kedua adalah 5 permasalahan ekonomi makro yang sering terjadi, yakni mengenai inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi, yakni perekonomian yang titik keseimbangan antara permintaan agregat dengan penawaran agregatnya makin baik dibandingkan periode sebelumnya. Lalu ada mengenai pengangguran terjadi karena kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran juga disebabkan oleh kesenjangan informasi dan keahlian yang dimiliki di dalam lingkungan masyarakat. Lalu ada yang terakhir mengenai ketimpangan neraca pembayaran yang merupakan kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dengan pembayaran impor. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.